Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pertemuan kita siang hari ini dengan berdoa dulu. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing, berdoa disilakan. Doa selesai. Ya. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk mendiskusikan review lagi ya. Tapi sebelum saya mereview punyanya teman-teman, izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ini sedang direview terus oleh asesor Ban PT ya, untuk upgrade bisa unggul teman-teman. Jadi kalau PG PAUD-nya sudah unggul, sekarang kita berusaha untuk upgrade-nya bisa unggul. Apa manfaatnya? Ya tentu saja dampaknya luar biasa nanti untuk ijazahnya teman-teman ke depan. Prospeknya ke depan lebih luas lagi yang bisa teman-teman dapatkan manfaatnya. Nah, kemarin itu yang disoroti oleh asesor itu apa? Yaitu kelulusan tepat waktu yang mahasiswa sarjana ya. Mahasiswa itu IPK-nya tinggi-tinggi. Coba saya tanya, teman-teman di kelas C, ada nggak IPK-nya yang di bawah 3, 2 koma? Ada enggak? Tidak ada, Bun. Tidak ada. Nggak. Ya, tak matikan kamera. Oke. Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti ini membuktikan bahwa untuk materi perkuliahan bisa dilalui. Semuanya 3 koma. Sama dengan yang reguler. Tetapi kok lulusnya lama-lama gitu loh. Masalahnya berarti kan pada penulisan skripsi gitu ya. Nah, kemarin ada sharing dari UII Jogja. Asesor itu orang UII, Universitas Islam Indonesia, yang ada di Jogja. Di sana mata kuliah skripsi itu dibuat sama seperti metopen kita, yaitu dibuat pertemuan selama 16 kali. Jadi setiap minggu pertemuan gitu ya, tapi di sana luring teman-teman, karena mahasiswa reguler. Pertemuan terus mereview, misalnya saya mereview punyanya Bunda Retno, teman yang lain menyimak, langsung memperbaiki gitu ya. Nah, setiap minggu seperti itu, sehingga selama 16 kali pertemuan itu, bab 1 sampai bab 5-nya selesai. Luar biasa ya gemblengannya.
kita baru sampai bab 3, ya kan? Itu aja sudah teman-teman ngalor ngidur jungker balik koprol itu rasanya. Ya, di sana sampai bab 5. Akhirnya dengan seperti itu mahasiswanya lulusnya cepat semua. Itu teman-teman. Nah, oleh karena itu ini kan butuh komitmen bersama ya. Saya minggu kemarin saya buat Sepada. Dengan saya buat rumah di Sepada, masing-masing mesti berlomba-lomba untuk, kalau yang kendala administrasi ya dikirim di WA gitu ya, karena ada tagihan kan gitu. Coba tidak saya buat tagihan, nggak dibuat tagihan wes, teman-teman buat saja, diupload nggak Bu Ira, nggak, disimpan aja dulu ya, mesti nggak ada yang buat ya, karena kita ini guru PAUD ini ya itu sibuknya ngumpuli presiden. Jadi arisan RT, RW, arisan kecamatan, arisan provinsi melu kabeh gitu ya. Akhirnya skripsinya terbengkalai. Ya, ini diupload di Sepada ataupun dikirim di WA, itu kan belum tentu siapa nanti yang direview. Ya kan? Tapi masing-masing merevisi sesuai pertemuan sebelumnya kan gitu ya. Nah, pola seperti ini kalau kita komitmen bersama, insya Allah akan selesai semua di akhir semester. Ini kan baru pertemuan kelima ya teman-teman. Maka kalau saya sedang mereview, kadang tuh mahasiswa itu ya on, misalnya Bunda Retno ini on, Bunda Mujayana on, tapi sambil ngetik, sambil nyambi, sambil benerin gitu. Kadang gitu. Sehingga konsentrasinya terbelah, ya kan? Itu ya. Bunda Rina sambil menyimak, sambil ngoreksi, sambil benerin itu terbelah. Bahkan ketinggalan. Gitu. Oleh karena itu, kenapa saya bilang gini, di kelas-kelas sebelumnya seperti itu, cara mengutip. Saya bilang cara mengutip itu kan versi APA. Ya, dia sudah benar ngutip di Google Cendekia, tapi yang diambil yang versi MLA yang pertama. Padahal kita ngutipnya kan yang tengah ya kemarin ya. Kita sepakati yang tengah yang diambil gitu. Nah, gara-gara salah kutip kan salah kabeh gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita kemarin kan sudah Bunda Betty sama Bunda Lili. Nah, ini ganti lagi nih siapa? Misalnya Bunda Rina atau Bunda Retno, yang lain menyimak. Misalnya saya hari ini membahas dari kelas pagi tadi sampai kelas yang ketiga itu sudah bab 1 sudah selesai. Sudah sampai F. Maka hari ini juga di 3B ini, 3C ini sampai F juga nanti. Terus yang lain merevisi semua. Bunda Betty, Bunda Lili merevisi sama seperti yang saya sampaikan hari ini. Itu ya. Supaya targetnya sama, teman-teman. Sebentar. Selalu hasil review itu saya share di WA Group. Bisa dilihat punya temannya yang lain. Oh, ini keliru. Oh, ini nulisnya gini. Urutannya begini gitu ya. Bisa dilihat semua. Ini ada 21 orang soalnya. Jadi kalau setiap minggu itu hanya 2 atau 3, belum tentu. Nanti Bunda Betty sampai akhir itu saya review lagi, belum tentu. Maka kuncinya di mana? Di menyimak. Menyimak, memperbaiki, memahami, menyimak, memperbaiki gitu. Bunda Widi ini kenapa kok pakai PDF? Angel ya. Jangan PDF. Karena kan mau saya review, pakai Word saja. Iya Bun, nanti saya ngirim ulang gitu Bun. Ya. Oh nje. Maaf Bun, saya kirim PDF soalnya link drive. Word aja. Dua itu apa?
kelebihan apa sih namanya? Kelebihan apa? Kelebihan itu memorinya, dokumennya itu Masih lebih ngajar. Hmm. Bentar, sorry. Ya, diupayakan Word ya, sehingga saya mudah untuk mereview. Ini contoh nih sebentar, Bunda Rina. Kreativitas ke seni rupa, ya. Kita lihat, nanti dilengkapi ya minggu depan dengan cover. Ada cover logo dulu, UGRIS, kemudian judul, nama, NPM gitu ya. Nah, kemudian kita fokus ke bab 1. Bab 1 ini kita cek dulu nih teman-teman. Sebentar ya, saya ada tamu sebentar dulu, 5 menit ya. Ya, Bu. Punya aku dikoreksi.
Ya, saya lanjutkan ya, Bunda Rina. Ini yang jadi masalah adalah kreativitas seni rupa. Berdasarkan pengamatan, 10 anak berkembang terdiri 5 anak perempuan. Lah, berapa anak yang belum berkembang ini, Bun? Iya. Ini belum ya? Kan 5 anak perempuan, 5 anak laki-laki, ya toh? Yang bermasalah kreativitasnya itu berapa anak? Harusnya kan 70%. Jadi harusnya 7 anak belum berkembang secara optimal. Ya. Iya benar. Ya, kreativitas belum mampu mempunyai maksudnya kreativitas anak usia dini belum mampu, anak belum memiliki gitu ya. Hal ini tampak bahwa anak belum mampu mempunyai kebebasan, belum memiliki kebebasan untuk bereksplorasi, memilih bahan warna yang cocok, bebas menggunting, menyobek, memotong, menggulung bahan sesuai keinginan. Kebebasan bereksplorasi itu seperti memilih bahan ya, bebas menggunting, menyobek, memotong, menggulung sesuai keinginan, serta menggunakan alat-alat yang disediakan sesuai kebutuhan anak. Oke, hal apa yang sudah dilakukan guru? Apa kira-kira? Untuk kreativitas, untuk meningkatkan kreativitas anak, guru telah melakukan apa? Ya, tapi belum berhasil gitu. Iya benar. Ya, nanti namun kreativitas anak belum berkembang optimal gitu ya. Nah, baru setelah itu masuk ke teori kreativitas. Menurut Hidayat A, optimalis. Nah, kalau sudah menurut gini, O-nya ini jangan gede. Ini kan sambungannya ya. Jadi itu di koma, terus O-nya huruf kecil, kata pertamanya. Optimalisasi yang dibahas sih, mestinya ini kreativitas, bukan optimalisasinya. Teori yang berkaitan dengan Y-nya. Jadi ini keliru ya. Iya benar. Teori berkaitan Y. Pentingnya Y. Nah, itu. Ya. Kemudian Siti M mengungkapkan kreativitas merupakan oke, ini bagus. Nah, koma, terdapat rangkaian proses tingkat kreativitas pada dasarnya berbeda. Nah, oke. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan karya ini aneh nih ya Bun, sorry, ini aneh banget kalimatnya. Kreativitas sangat penting dikembangkan sejak dini. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Apabila kreativitas tidak, maksudnya itu bingungi ya. Kemudian teori kreativitas yang kedua adalah kemampuan untuk menghasilkan karya ide berdasarkan imajinasi serta kemampuan untuk memperoleh pemecahan yang tertentu. Ini kalau di akhir, kalau sumbernya di akhir itu pakai kurung. Ya.
Karena depannya kurung, belakangnya kurungnya 2 kali. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian masuk ke seni. Seni usia dini. Kok seni usia dini tuh? Ini maksudnya apa ini? Atau usia dini merupakan masa penting untuk mengembangkan seni ya. Seni dalam hal ini ada satu stimulasi kreatif bagi anak, artinya melibatkan seni dalam pembelajaran dapat mengaktifkan lebih banyak area-area dalam otak daripada tanpa melibatkan seni. Nah ini sumbernya menurut siapa? Ini nggak ada sumbernya. Di bawahnya Bunda. Nggak ada nih, sak paragraf ini nggak ada sumber. Nggak ada toh? Oh iya. Bawah mana lagi? Ya, sumbernya nggak ada. Itu ya. Ini jenis-jenis pembelajaran seni nanti saja di bab 2. Ini di bab 2 aja. Kita di sini fokus pada pengertian-pengertian aja dulu. Yang ini boleh di bawah, tapi kemarin saya sampaikan kita mengutipkan minimal 1 paragraf ya. 1 paragraf itu minimal 4 baris. Ya. Oke. Terus berdasarkan uraian maka peneliti bermaksud melakukan ini sudah optimalisasi kreativitas. Jadi nggak perlu cari teori optimalisasi. Langsung Y-nya kan kreativitas. Ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ini kan sudah 1,5 ya. Kita lihat batas kertasnya dulu, setup-nya, margin. Perhatikan semuanya. Nah, batas atas itu 4 cm. Bawah itu 3 cm. Kiri itu 4 cm. Kanan 3 cm. Ya, atas 4, kiri yang 4, karena untuk jilid nanti. Kemudian layoutnya, kertasnya itu harus A4. A4. Oke ya. Oke. Nah, sehingga tampilannya begini. Ya, jaraknya. Ini kurang naik 1. Ya. Ya. Nah ya, bagus ya. Oke. Bunda izin Nah, bertanya. sementara itu ya. Jadi saya tuh mencari definisi yang seni nggih, bukan seni rupa nggih. Seni rupa kudune. Ini seni rupa. Oh gitu. Iya Bunda. X-nya kan seni rupa. Nanti kalau seni musik kok nanti. Ya kan? Iya. Nah, terus teman-teman di bab daftar pustaka itu spasinya cukup 1. Bukan 1,5. Ya, gini. Kemudian ini menjorok. Bagian bawah baris kedua dan ketiga itu justru yang menjorok. Ya. M. Hidayat. Nah, semua yang ada di sini, ini setelah selesai 1 spasi, gini caranya. Ya, setiap sumber dikasih spasi 1. Yang ada di sini semua ini harus ada di atas. Tadi Hidayat, Mayar, Aziza harus ditemui di sini. Ini Mayar ada. Ya. Aziza ada gitu ya. Ya, seperti itu caranya. Oke, ini punya Bunda Rina.
sekarang kita lihat Bunda Retno. Oke, Bunda Retno. Ini sudah diberi cover. Ya, bagus nih. Logo UGRIS, judul pengenalan budaya daerah melalui permainan tradisional. Ini dibuat olehnya nggak gede semua gini ya hurufnya ya. Nanti dicek. Nggak pakai 3C, karena naik skripsi sudah tidak lihat kelas. Ya. Tidak perlu RPL juga, program studi S1 PG PAUD. Ya. Ini nggak usah dikasih judul lagi. Bab pendahuluan. Ya. Jadi nanti yang hurufnya besar semua itu yang ada bab 1, bab 2, bab 3 itu hurufnya besar. Nah, tapi kalau yang di sub ini A, itu yang besar hanya huruf awalnya. Itu. Seperti ini ya. Nanti A, B, C itu semuanya hanya huruf depannya saja. Nah, kita lihat page setup-nya ini apakah sudah 4343 ya. Udah, bagus. Kertasnya A4, bagus. Oke, sip. Nah, sekarang isinya di KB ceria. Nah, ini tuh Bu, ini kan gini, ini harusnya mepet kiri. Seret, batas kiri ya. Terus ini satu spasi. Sendang Dawung, lebih akrab dengan budaya populer. Seperti bahasa daerah mulai ditinggalkan, membuat anak kurang memiliki rasa bangga. Nah, dari 12 siswa, hanya 3 siswa yang mengenal. Langkah 9-nya belum mengenal. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya asing, keluarga jarang mengenalkan. Guru juga berupaya mencoba mengenal budaya daerah melalui cerita rakyat, namun kegiatan hanya dilakukan pada momen-momen khusus. Oke, belum menjadi bagian dari kegiatan belajar sehari-hari. Anak belum sepenuhnya terlibat aktif sehingga pengenalan budaya tidak membekas. Oke. Upaya, nggak usah pakai H ya, upaya. Kemudian masuk ke budaya. Layaknya seperti mozaik. Nah, teman-teman, kata-kata kita, mereka, iya, ya, itu dihilangkan semua. Karena ini bahasa ilmiah, artikel ilmiah. Jadi kita, mereka, iya itu hilang kabeh. Bentar. Jangan menggunakan bahasa koran. Kita, iya, mereka itu nggak boleh ya. Nah, ini coba. Kemarin yang kita sepakati, referensi minimal tahun berapa? 2000. Tahun 2000 sampai 2015 sampai 2025, 10 terakhir ya.
tahun terakhir. Nah ini fragmen-fragmen kehijau, ada warna kehijauan seperti pareanom, bunga kunyit biru. Demikian mozaik budaya Nusantara dalam pergantian daerah ciri khas sepenuhnya keindahan total didukung. Oleh karena itu budaya harus hidup berhubungan ke. Nah ini kok tahun 95 ya toh? Nggak pas ya. Jadi ini nih tulisannya nih pun coba lihat dah pustakanya. Fitman, tadi siapa namanya? Fitman. Fitman itu ada di jurnalnya siapa? Ini malah 2005. Ada. Fitman ada di tulisannya siapa? Bundarno ingat nggak? Citri Wijayanti atau Damayanti atau Anam, yang mana? Kalau tidak salah Pranoto, Bun. Pramono. Pranoto nggak ada loh. Pramono. Yang mana, Bun? Bentar, Bun. Yang Pranoto SW 2005 itu, Bun. Kesalahan berarti nggak saya boleh. kopasnya, Bun. Nggak boleh 2005 ya. Gitu. Iya, Bun. Jadi budaya daerah, coba kita lihat ya. Ini tahunnya saya sudah kunci nih 2015 sampai 2025. Itu ada 41.000 coba. Ya. Upacara Tedak Sinten sebagai upaya pengenalan budaya lokal. Pengembangan modul, misalnya kita lihat ya, pengenalan budaya. Pentingnya pengenalan budaya itu loh yang mau kita kutip kan itu ya. Ini, misalnya saya ambil ini. Kalau saya ngambil ini kan ada Kuncoro Ningrat. Alah, angel mentah. Kuncoro Ningrat, sampai sini ya. Duh, kok ora iso di-copy, harus di-download dulu. Upacara Tedak Sinten. Ini yang atas deh. Menurut Kuncoro Ningrat sampai ke sini. Copy. Ya, tak masukkan di punyanya. Ini. Misalnya. Menurut Kuncoro Ningrat. Kan tahunnya 83 ya teman-teman ya. Tapi artikel ini tuh di teorinya siapa? Kita lihat. Kutip, tanda petik kutip, diklik. Yahya 2020, copy.
Ya, saya tulis dulu di daftar pustaka. Yahya. Ya, satu spasi toh. Ini saya copy Yahyanya 2020, copy ke atas. Berarti di sini Kuncoro Ningrat dalam Yahya. Ya. Nah, cuman di halaman berapa tulisan tadi? Kita cek. Ini, saya ngutip ini ya, Kuncoro Ningrat ini ada di halaman, oh halaman yang enggak ada. Urutin sendiri aja. Ini 1. Ini 2. Jadi 2 ya. Kalau enggak ada halaman, kita urutin sendiri. Halaman 2. Halaman berapa tadi? 2. Gitu Bun. Jadi ini namanya mengutip sekunder. Yahyanya masih masuk. Kalau saya cek di daftar pustaka, Yahya ada gitu ya. Oke. Konsep kebudayaan dalam arti luas, yaitu seluruh total pikiran, karya, hasil manusia. Oleh karena itu hanya bisa dietuskan oleh manusia. Karena konsep kebudayaan sangat luas, dipisahkan dalam beberapa unsur. Religi, organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, sistem ekologi dan teknologi dan peralatan. Ya. Atau kalau saya mau ngutip yang ini, saya mau ngutip yang ini. Ini, kebudayaan memiliki arti yang sangat luas. Kebudayaan juga menunjukkan jati diri si empunya. Titik. Sampai sini. Ini kan nggak ada siapa yang ngomong gitu kan ya. Berarti ini adalah pendapatnya penulis ini, penulis jurnal ini, Yahya M tadi. Gitu. Paham ya? Kalau ada nama orangnya, berarti orang itu dalam jurnal ini. Kalau tidak ada, berarti langsung penulis jurnal itu. Ya. Itu Bun. Ini kan 1 tentang budaya. Ya. Cari teori kedua lagi tentang budaya. Itu. 2 teori tentang budaya. Kemudian masuk ke permainan tradisional. Ya toh? Kan judulnya permainan tradisional ya. Berarti yang ini mozaik sampai ke bawah ini saya karena taunya kuno-kuno saya merahi. Mariati dan Nurlela menyatakan ketika anak bermain maka tanpa disadari. Nah, ini halaman berapa Mariati dan Nurlela? Dicek di daftar pustaka, ada nggak Mariati Nurlela? Nggak ada lagi, Bu. Mariati Nurlela tuh di jurnalnya siapa? Damayanti. Yang Triwijayanti kok Tri Wijayanti. Coba ya kita lihat ya. Ketemu nggak? Kopi. Nih. Maaf kan ternyata punya Damayanti SN itu Bun. Waduh, ya sudah nanti dibuka sendiri ya. Ya, halaman berapa gitu ya. Nah, terus ada kalimat penutupnya. Seperti punyanya Bunda Rina tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 teori terkait ek, 2 teori
2 teori terkait Y dan 2 teori terkait X. Terus dibuat kata penutup. Nah, setelah itu kita sekarang masuk ke poin B, identifikasi masalah. Kalau di PPT ini ya teman-teman, ini setelah A kan kita ke B, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu teman-teman menguraikan 3 masalah terkait Y, 3 masalah terkait X. Kita lihat ya. Tadi kan sudah dinarasikan panjang kali lebar nih. Anak lebih akrab dengan budaya populer, kopi. Ini masalah terkait Y yang pertama. Ya, Y-nya kan. Terus yang kedua, kita cari lagi di atas. Anak kurang bangga terhadap asal-usulnya, tidak tahu akar budayanya. Yang ketiga, anak kurang aktif bermain fisik atau berinteraksi sosial. Ini sudah dapat Y, 3. Sekarang kita cari X. Terkait permainan tradisional, ada masalah apa dengan permainan tradisional? Kenapa jarang dilakukan di sana? Kegiatan pengenalan budaya belum rutin di sekolah. Ya. Apalagi yang terkait permainan tradisional kok tidak dilakukan, terus yang dilakukan apa saja gitu kan ya. Permainan tradisional, pengenalan budaya hanya dilakukan pada momen khusus. Nah, kurang satu lagi dicari nanti ya, bla 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 bla. Oke. Sekarang kita ke C, teman-teman. C adalah apa? Pembatasan masalah. Itu. Nah, pembatasan masalah ini seperti apa? Kita lihat di PPT. Nih. Kopi. Ya. Penelitian ini dibatasi pada upaya meningkatkan apa tadi? Y-nya diganti. Pengenalan budaya melalui permainan tradisional. Dengan tema apa pun kira-kira? Misalnya aku anak Indonesia. Gitu ya. Sudah selesai batasan masalah. Terus yang D, rumusan masalah. Rumusan masalah kita lihat lagi di sini. Rumusan masalah itu yang kita ambil yang nomor 3. Kalau yang nomor 1 terdapat hubungan, ini bukan PTK.
Yang nomor 2, terdapat pengaruh bukan PTK. Yang ketiga ini yang PTK, bagaimana X meningkatkan Y. Ya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana permainan tradisional, ya toh? Dapat meningkatkan pengenalan budaya pada anak. Titik. Ya. Ini selesai poin D. Poin E, tujuan penelitian. Kita lihat di PPT. Tujuan penelitian seperti apa ini? Pindah aja nih, plek. Copy. Pindah ke sini. Ya. Sorry. Ya. Y dan X-nya silahkan diganti. Nanti diganti sendiri ya. Tapi kalimatnya seperti ini saja, nggak usah diuah-uah. Pak kelas foto ya, bedanya X sama Y-nya. F. Manfaat penelitian. Ya, kita lihat manfaat penelitian seperti apa. Nih teman-teman. Persis seperti ini. Ya, kita nggak boleh, ini manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian itu manfaat teoritis. Ini nggak boleh pakai bulat gini, nggak boleh. Penomorannya seperti apa? Teman-teman lihat slide 2, 3, 4. Jadi penomoran itu Bunda Siti Solehah bisa di-mute. Bocor. Ya, oke, baik. Ini ya. Penomorannya itu kalau habis A, 1. Ada subnya lagi A kecil. Ada subnya lagi 1 kurung. Gitu teman-teman. Nah, ini kita di sini habis F kan 1. Ya, habis 1 apa? A kecil. Gitu. Melengkapi konsep pengetahuan YX-nya silahkan diganti. Nanti saat kelas hanya bedanya di XY-nya. Kemudian B sebagai dasar penelitian selanjutnya sama semua sekelas. Ya. Manfaat bagi siswa, manfaat ini diganti menjadi ABC. Ya, ini diuraikan sendiri. Manfaat bagi siswa apa? Penelitian ini. Ini manfaat bagi siswa apa? Manfaat bagi guru apa? Manfaat bagi sekolah apa? Itu ya, teman-teman. Ya. Ini tinggal dirapikan aja. Kan B-nya, A-nya kan mepet sini ya tadi ya. A-nya mepet garis nih toh. Nanti B, C, D, E, F dipepetkan semua. Penomorannya diatur, ya. Sampai di sini, teman-teman, ini contohnya yang punya Bunda Retno. Silahkan diikuti, yang lain mengikuti sampai di bagian F ini. Silahkan belajar bersama, jimit-jimit sendiri silahkan. Yang penting nanti Sabtu malam, itu saya minta upload ke Spada. Ya. Nah, nanti hari Minggunya saya review yang lain lagi. Mungkin punya Bunda Renti, Bunda Mujayana, belum tahu punya siapa. Ya, semuanya yang dari awal Bunda Betty, Bunda Lili ya sudah sampai poin F. Oke ya. Iya, Bun. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.